Ada 50? Enggak, belum. Belum. Oke. Kalau sampai 50 bukukan dia. Ya, 50 disuruh puisi. gitu. Oke. Dan kemudian jurusan bahasa Inggris, kenapa enggak dwi bahasa? Bisa terbitkan puisi dwi bahasa. Misalkan sebelah sini puisi bahasa Indonesianya, sebelah sini bahasa Ini kan, Inggrisnya. ini udah ada bahasa Inggrisnya kan? Nah, ya, ini kan beda-beda judulnya, Ya. Pak. Kalau ini misalkan Perahu di Laut Gelap, Boat in the Darkness Please, yang ada di sebelahnya. Maunya kalau misalnya ada saran dari guru SMA itu disuruh nerbitin puisi sama cerpen. Jadi belakangnya cerpen, depannya Oh gitu. Ya gitu. Tapi jarang ada yang gitu loh. Kalau puisi saja. Ontologi umumnya puisi aja. Kalau cerpen saja. Gitu kan. Cerpen sudah berapa punya? baru 3 kalau nggak salah ya. Kalau 3 minimal 6 bisa dibukukan. Oke. 6 panjang berapa, Pak? Kalau biasanya kalau kayak kertas A4 misalkan antara 5 sampai 10 halaman kalau kertas A4 kalau cerpen. Atau 6 sampai 10. Dan kalau ingin dimuat di media massa itu tergantung dari kapasitas media massa itu ya. Biasanya ada ketentuan berapa kata. Ya, berapa ribu kata, 100 kata. Oke, bagus sekali. Oke, puisi apa ciptaan pertama judulnya? Lupa. Lupa. Judulnya lupa apa kamu lupa tentang Saya yang puisi itu? lupa. Oh, saya lupa. Terus Tapi di antara kita sekian lupa. puisi-puisi yang mana yang paling berkesan? Kalau menurut saya sih, kalau berkesan ya hampir semua berkesan. Kalau yang saya buat waktu SMA, Iya. karena rata-rata isinya curhat. Curhat ya. Terus yang terakhir yang mana puisi terakhir? Kalau nggak salah ini. Ini yang terakhir? Ya. Oke, ini sudah matang sekali. Adik-adik kuliah yang biasanya tidak bisa menulis, bisa belajar dari adik ini ya. Mungkin yang klik YouTube dari PT Radio Barong mungkin saksikan wajahnya, saksikan Nala. Nala Ya. Nala Panjang jurusan sekali namanya tadi. pendidikan bahasa Saya sih Inggris. bisa nyari ini daftarnya. Oke. Iya. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara gramatikal, secara semantik ya. Cuma secara semantik masih sudah hampir matang juga sebenarnya. Terus kalau adik ingin mematangkan lagi puisi-puisinya, baca puisi-puisi berkualitas, bukan puisi curhat lagi. Iya. Nah, kalau puisi sastra itu tidak, curhatnya bukan curhat soal perasaan, tapi curhat soal lingkungan dan sebagainya. Dan biar lebih enak lagi, puisi itu sangat berhubungan dengan filsafat. Saya pelajari sedikit-sedikit, cari ilmu-ilmunya saja. Asli ini. Gitu. Filsafat. Ada mata kuliah filsafat. Ada. Terus yang sangat menentukan sekali adalah semantik. Semantik itu berlaku dalam puisi loh. Acuan makna, fonetik yang seperti itu sangat penting sekali. Dan ketika puisi itu dibedah oleh seorang kritikus, nah itu udah pragmatik tuh, pragmatik, semantik itu. Mungkin saya akan bacakan sedikit ya karya saya. Ini tentang gili putih. Pernah gili putih di Grogak di mana? Sumber Kime. Sumber Kime. Di SMK Nusa Dua kan, sebelah baratnya itu di jalan, ada pesantren, lalu lurus terus tembus ke selatan itu di seberangnya itu. Nah, Oke, saya bacakan biasa saja. Mungkin kita akan belajar tentang bagaimana sih puisi yang singkat, jelas, padat, dan bermakna utuh. Di Gili Putih, mengunjungi sore di Gili Putih, senja mematikan terik. Tinggal aku terkapar bersama hamparan pasir di perbatasan air laut. Oke, di bait pertama ini mengunjungi sore di Gili Putih. Biasanya kalau orang berkunjung itu mengunjungi orang kan, atau mengunjungi Gili Putih itu sendiri. Saya tidak, saya ingin mengunjungi sore di sana. Oke. Senja mematikan terik. Artinya sore kan sudah tidak ada matahari lagi, senja sudah mematikan terik. Nah, yang seperti itu. Bait 2. Seperti turis mabuk wine, di sini aku membayangkan ikan-ikan terkapar
di pokat nelayan penuh tipu daya, serta orang-orang asing menyekat tepian Gili dengan busa bir, dengan hasrat hitam yang diperamnya. Oke, ini bahasa sindiran sebenarnya. Seperti turis mabuk wine. Di sini aku membayangkan ikan-ikan terkapar di pokat nelayan penuh tipu daya. Sebab begini, di beberapa daerah di Bali itu, kebanyakan kawasan pinggir pantai itu dikuasai investor dan dikuasai hotel. Sampai orang-orang tidak bisa ke sana lagi, melewat aja dipakai izin lagi ya, seperti itu. Itu orang-orang asing menyekat di tepian Gili. Ini hayalan, jangan sampai Gili seperti itu maksudnya. Oke. Sedang tak jauh dari Gili ini, daun-daun mangrove bersulang dengan angin, mengusir camar kelip-kelip kabut, dan membiarkan air laut menggerus akar-akar hingga bunga-bunga gugur di dalam hatinya. Ini sindiran juga. Sedang tak jauh dari Gili ini, kan di dekat Gili itu ada mangrove kan, pohon mangrove. Pohon mangrove ini bersulang dengan angin. Pejabat itu, angin tuh investor, kalau mangrove itu, kalau daun-daun di atas itu saya penguasa, saya ibaratkan. Mengusir camar kelingkup kabut. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, mengusir camar itu ketika pasir dikuasai investor, orang lokal tidak bisa lagi, camar itu orang lokal. Mengusir camar kelingkup kabut, nggak jelas kemana akan perginya dia. Dan membiarkan air laut menggerus akar-akar kebudayaan hilang. Orang melasti atau orang upacara itu dilarang melewati itu. Hingga bunga-bunga gugur dalam hatinya, sehingga hati manusia itu yang semestinya itu penuh dengan cinta dan bunga, ini betul-betul anarkis. Hingga bunga-bunga gugur dalam hatinya, dia tidak punya cinta lagi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Sebab di Bali itu kan ada yang namanya hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan masyarakat gitu. Patahan ranting, patahan sayap camar menjadi aksara tak bersuara hinggap di jiwaku. Patahan ranting itulah keluhan-keluhan warga. Patahan sayap camar itulah patahan hati-hati orang yang tersisihkan itu, menjadi aksara tak bersuara, menjadi catatan dalam hati saya. Hinggap di jiwaku dan tak berhenti teriak di samudra kesendirianku. Pada saat sendiri ingat seperti itu, ingat seperti itu. Itulah yang saya rasakan ketika saya ke Gili Air. Gili Putih. Itu curhatan sebenarnya. Curhatan tentang lingkungan, dan puisi itu saya, lingkungan, dan sekitar itu dijadikan satu. Misalkan saya menulis tentang Gili Putih, apa yang ada di Gili Putih itu? Ada pantai, ada air laut, ada mangrove, ada angin, apalagi yang saya masukkan di sini. Ada akar-akar di sana, ada akar-akar mangrove, ada bunga-bunga, ada daun. Semua itu kosakata itu ditulis dulu kalau pemula. Ada Gili Putih, ada ombak, ada air laut, ada pohon mangrove, ada angin dan sebagainya. Tulis, catat itu, sebab puisi itulah kata-kata konkret. Baru ramu kata-kata itu. Ketika kita berimajinasi tentang sindiran, cantumkan kata-kata itu ke dalam puisi itu, sehingga puisi itu utuh tentang Gili Air. Gili Putih. Gili Putih. Saya ingat Gili Air aja. Gili Airnya di sana jauh. Jauh ya. Gili Manuknya Gili sebelah. Manuk, ya, sorry, maaf. Oke, itu. Oke. Itu curhat juga, sebab puisi itu tidak berangkat dari ruang kosong, kata Prof. Hartawan. Puisi itu adalah apa yang ada dalam jiwa kita dan apa yang kita rasakan, itulah isi puisi itu gitu. Dan puisi itu ketika dibacakan akan terkesan ketika membaca, oh ini sindiran tentang ini tentang ini. Atau mungkin orang lain menilai justru berbeda pemaknafsirannya. Itulah puisi. Ketika kita sudah menulis puisi, maknanya tentang kesedihan, tetapi ketika kita sudah publikasikan, itu bukan hak kita lagi untuk menentukan makna puisi itu. Itu tergantung dari pembaca. Ketika saya menulis tentang kesedihan, mungkin ketika Anda membaca itu bukan temanya kesedihan. Mungkin ini bukan tema kesedihan juga. Mungkin tema yang kesannya
gembira, patah hati dan sebagainya. Setiap orang ketika puisinya kita ciptakan puisi, setelah itu dipublikasikan, bukan hak kita lagi untuk menyuruh, oh puisi ini tentang kesedihan, itu yang saya tulis. Tidak bisa memaksakan itu. Sebab puisi itu interpretasi, itulah keunggulan sastra. Yang baca itu pembaca beribu yang bukan penulis, membaca puisi atas interpretasinya sendiri. Yang kalau Nala menulis tentang kegembiraan ketemu kekasih, ini yang baca bisa aja merupakan kegembiraan melihat capung yang begitu, itu bisa aja kan interpretasinya seperti apa. Itu maksud saya biar gitu gamblang. Oke. Pesado yang ada di rumah dan di studio, itu sedikit ulasan saya tentang puisi. Silakan Kak, break dulu. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Dan inilah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia.
Tiap-tiap kata yang kau ucap ku urai yakini, dan ku simak apapun itu. Hari ini ku gembira melangkah di udara, papos membawa berita dari yang ku jamba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama. Tak sabar ku buka, 1, 2 dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku, cu 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 du du du, cu 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 du du du, cu 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 du du du. Ucapan semanis madu, 3 lembar rayuannya, rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. 1, 2 dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku, cu 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 du du du, cu 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 du du du, cu 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 du 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 du. Satu, dua, dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku, cu 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 du du du, cu 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 du du du, cu 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 du 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 du, cu 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 du du du, cu 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 du du du, cu 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 du du du. Ya, terima kasih Remember Akustik Yogyakarta. Masa berlalu tanpa ku menyadari, percintaan yang kita bina hampir selesai.
Apa salahku kau buatku begini, dalam dilema di antara jalan derita. Tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Oh, janganlah engkau menghancurkan segala. Setelah lama kita mengarungi bersama, usah biarkan cinta kita yang suci di lambung ombak, karam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, moga kau perbaiki. Oh, semua ini telah banyak yang ku beri sejak dulu lagi. Pengorbanan tiada pernah jemu. Hanyalah Tuhan saja bisa menentukan semua. Kesabaran daku menantimu. Oh, ku tetap memaafkan dan berdoa kau kembali sebelum diri melangkah pergi. Telah banyak yang ku beri sejak dulu lagi. Pengorbanan tiada pernah jemu. Hanyalah Tuhan saja bisa menentukan semua. Kesabaran daku menantimu. Oh, ku tetap memaafkan dan berdoa kau kembali sebelum diri melangkah pergi. Sebelum diri melangkah pergi. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Satu FM masih di Kita Sastra. Kali ini di season yang terakhir. Dan saya sampaikan bahwa Mirah ya, dari UKM Teater Uniksa, karena ada suatu hal di kampus, pamit duluan. Sekarang tinggal siapa namanya? Nala Ramadina. Bener? Ya, wah. Oke. Sebelum kita Ramadina. akhiri, kita Iya. saksikan pembacaan puisi dari Nala. Silakan Nala. Silakan Nala. Itu ya. Nah, dulu saya pindah dulu. Ya. Karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Sajak Tafsir. Kau bilang aku buruk. Jangan sekali-kali kau berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu.
selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting, yang membenci aku. Aku tak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah, tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa api. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir agar suara angin yang menina bobokkan ranting itu pada. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku, apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikan bahagia ketika sore tiba. Oke. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikan bahagia ketika sore Itu tiba. contoh puisi bagus tuh ya. Iya, Sapardi Djoko Damono kan. Oke. Dan terakhir saya ingin pesankan, jika ingin imbang baca dan menulis, Gitu. Islami teater, latihan vokal Islami. Iya. Ketika sudah latihan vokal, suara dalam akan muncul. Kamu pasti suara luar gitu. Iya. Apa masih ngos-ngosan gitu ya? Masih suara luar. Ya, suara Kalau luar. di teater nanti Islami itu olah vokalnya terutama ya. Oke, satu barang di rumah dan di studio. Itu tadi pembacaan puisi dari adik-adik dari UKM Teater Undiksa. Dan waktu saya serahkan ke Kak Fajar. Iya. Terima kasih Nala, terima kasih semua panitia Radio Barong. Dan dengan demikian acara Citra Sastra 52 berakhir sampai di sini. Saya Fajar bersama Edi Arudi dan Chandra, tim kreatif yang tugas sore ini, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kalau harus Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.